Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali saya berada di lantai 2 dari Masjid Wijaya Barat, yaitu di ruang seminar besar ya. Saat ini saya mengikuti kegiatan dari Majelis Taklim Pusda Jawa Barat yang mengadakan pelatihan dai dan daiyah untuk dakwah di media sosial ya, platform digital. Dan hari ini yang memberikan materi adalah tim IT dari Pusda Jawa Barat, yaitu Yoga Pratama. Kita akan mengikuti kegiatan hari ini. Kita harus konsisten itu. Hari ini pengen konten, besoknya tiba-tiba pengen bahas apa. Itu juga ada kalau misalkan ibu lebih pengen produktif lagi, bisa pakai VN, bisa pakai Power Director. Dulu mah ada yang namanya Viva Video, Star Video, Snack Video. Nah, sebenarnya CapCut itu udah satu link sama TikTok, kayak Instagram dengan Facebook. Nah, seperti itu. Nah, CapCut itu satu linknya dengan TikTok. Nah, itu. Alhamdulillah pada hari ini kami masih berlangsung melaksanakan pelatihan dai-daiyah yang diadakan oleh bidang dakwah Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat. Pelatihan ini dengan tema santun berdakwah lewat digital berlangsung selama 3 hari dari mulai tanggal 27 sampai tanggal 1 Maret 2026. Selama 3 hari ini para peserta mendapatkan materi mengapa penting berdakwah lewat digital di zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua tentang teknik dan berbagai media, berdakwah menggunakan berbagai platform media. Kemudian juga mereka praktik melakukan dakwah melalui media sosial. Selain itu kemudian juga tentang podcast, bagaimana berdakwah dengan podcast baik teori maupun praktiknya, dan terakhir materi tentang etika berdakwah lewat digital. Kami berharap mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini bermanfaat untuk peserta maupun bagi semuanya, dan insya Allah akan berlanjut terus. Setiap bulan Ramadan kita mengadakan pelatihan dai-daiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sampai di hari terakhir pelatihan dai-daiyah dengan tema dakwah digital yang dilaksanakan sejak tanggal 27 sampai tanggal 1 hari ini. Sekali lagi saya atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mensukseskan acara ini, mulai dari panitia, juga ibu-ibu peserta, juga tim audio nih yang sudah merekam sejak awal. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi siar untuk Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat. Ibu-ibu, sekali lagi kami mohon maaf jika selama dalam proses pelatihan ini ada banyak sekali kekurangan. Harapan kami pelatihan ini bermanfaat, dan insya Allah kita berjumpa lagi di pelatihan-pelatihan yang lainnya. Are you happy? Yes! Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh jajaran pengurus Pusdai Jabar, MT Pusdai Jabar yang hari ini lumayan komplit hadir gitu, tapi ada di belakang semuanya. Yang kami hormati para tim
para tim IT Pusdai Jabar yang terima kasih sudah berkenan bersamai kita dari hari Senin ya Pak ya sampai hari Minggu ini, berarti 1 minggu ya, 1 minggu. Terima kasih pada tim IT-nya Pusdai karena kita bisa melihat Bu, dengan adanya IT ini kita bisa melihat kegiatan-kegiatan kita di YouTube setiap hari, dan itu kemarin alhamdulillah juga ada di koran PR dan lain sebagainya. Ini perlu sekali karena ini menjadi dakwah kita. Jangan sampai di dunia maya ini diisi oleh hal-hal yang kurang baik. Ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada seluruh tim panitia yang bernamalah tim panitianya pesantren Al-Quran, pesantren Ramadan yang dikomandai oleh Teh Ella dan Cebibah, Neng Ella dan Cebibah, mana ayat di belakang mungkin ya. Yang kedua ini adalah tim dakwah, yang dakwah di hari ini tema kita adalah dakwah digital karena ini Teh Bu Lilis ini luar biasa. Jadi merancang, jadi Ibu berhasilnya kita itu adalah rancangannya Bu Dr. Lilis. Jadi terima kasih khususnya kepada beliau ya. Kita tangan. Karena beliau merancang dari awal, kita sudah 4 kali ya Bu Lilis, 4 kali pertemuan mulai dari pemahaman materi, kemudian dan lain sebagainya, public speakingnya seperti apa, kemudian lain sebagainya, dan terakhir kita sekarang ini adalah dakwah digital. Saya awalnya agak ragu, ayah entenya peserta, da ibu-ibu tesok alim dakwah digital mah kan gitu, karena itu dianggapnya sulit, termasuk saya ke IT, saya betul-betul ragu, Teh Bu Lilis ada nggak ya pesertanya? Nggak tahu Bu gimana nanti, ya lo sudahlah gimana, bismillah saya bilang gitu, bismillah mau udah peserta, karena biasanya diklat daiyah itu biasanya sampai 200, tahun kemarin sampai 200 lebih ya, akhirnya sampai tetiasa nganggo kursi Bu, akhirnya ngampar kan gitu. Itu dakwah biasa, tidak pakai digital. Tapi pamitos ayah digital itu ibu-ibu teh kayak alergi Kang ini yang menakar sumber masih kita di belakang, itu ibu kayak alergi gitu, padahal kita dakwahnya 8 yang ikut dakwah daiyah itu adalah 200 lebih, tapi yang ikut dakwah digital hanya sekitar 70-an ya Bu Lilis ya, 70 sekian gitu. Jadi ada hanya 1/3-nya saja yang ikut dakwah digital. Awal itu saya sudah bilang alhamdulillah, karena saya pikir hanya 10, 20 gitu ya. Awalnya seperti itu, aduh ya kumahanya, karena pernah kita mengadakan khusus ya Bu Lilis dakwah digital ya Pak itu nggak ada pesertanya Bu, hanya ada 10 ya, sekitar 10 orang, karena nggak mau, ibu-ibu langsung alergi dengan namanya digital kan gitu. Tapi rupanya sekarang sudah mulai melek digital kan gitu, sudah mulai digital, minimal pengenalannya saja. Mungkin nanti saat dilatih oleh Kang Yoga, apakah kita akan ada pelatihan lain dan sebagainya. Karena ini penting sekali Bu, jangan sampai di dunia maya ini sibuk atau diisi dengan hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk kan gitu, membuat kita semakin tidak mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ketika kita langsung aduh sudah malas saja, sudah banyak bayangkan konten-konten Islami saja, konten yang dianggap Islami karena tidak ada kesantunan, karena tidak ada ini, jadi akhirnya menjadi negatif kan gitu ya. Nah, misalnya satu contoh kemarin kan sudah dicontohkan Gus Bu Lilis, kalau ini hanya kan soal begini, misalnya kemarin yang datang dari Iran itu yang juara internasional kori yang internasional, bahasanya kan gitu, masa yang joget-joget dan viral, yang ini tidak viral kan gitu, itu kan bahasa yang negatif gitu. Akhirnya kita kan nggak, yang biasa kita santun, akhirnya kita tidak mau mengikuti hal-hal yang seperti itu. Ibu, di data Bapak Ibu sekalian, data pengguna internet kita itu yang lebih dari 6 jam itu sekitar 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi sadin ginten genep jam ningali HP duka kumaha, apakah 6 jam seterusnya atau memang dari 24 jam 6 jam lebih bahkan sampai 8 jam digunakan untuk melihat, mengakses internet, mengakses media sosial. Itu 50% lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau jumlah penduduk Indonesia 280 berarti ada 140 juta yang mengakses internet lebih dari 6 jam. Jadi rata-rata 8 jam. Dan
50%, hampir 60% adalah anak-anak yang masih yang katakanlah anak-anak remaja. Yang notabene apa? Yang notabene adalah dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kenapa pornografi di kita itu semakin tinggi? Kenapa kasus kekerasan seksual, kenapa trafficking kita khususnya di Jawa Barat itu semakin tinggi? Pernikahan anak itu semakin tinggi. Salah satunya adalah yang mendaftarkan ke pengadilan memohon keringanan untuk dispensasi menikah karena kehamilan yang tidak diinginkan di Jawa Barat ada 6.000 lebih. Kabayangkeun Bu eta teh anu nyuhungkeun dispensasi jadi diisbat nikah ya atau nyuhungkeun dispensasi 6.000 anu teu kacatatna sabaraha. Karena apa? Karena pernikahan yang tidak diinginkan. Artinya apa? Kehamilan yang tidak diinginkan karena kecelakaan, accident. Kapunggung mah istilah teh MBA, cenah gitu, married by accident. Salah satu penyebabnya adalah melihat internet. Termasuk trafficking. Kan gitu. Jadi anak-anak kita itu belum bisa membedakan ini yang berbahaya, kan gitu. Ini yang berbahaya ini ya. Nah, kalau itu dibiarkan, kabayangkeun Indonesia seperti apa nantinya? Makanya penting sekali ibu-ibu mengisi internet itu dengan sesuatu yang baik. Ayo kita mah kenwelah urang mahnya. Kita bukan mencari, catatan kita adalah amanah kita di sini adalah bahwa yang kita lakukan hari ini, dakwah digital kita hari ini adalah bukan mencari viralitas. Asal viral karena nanti aya artosan. Bukan karena itulah, bukan karena itu. Tapi bagaimana menyelamatkan anak-anak kita, termasuk cucu-cucu kita, kan gitu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan konten-konten Islami yang sehat. Ya Bu ya, ada yang tidak sehat. Artinya apa? Tidak positif. Ya, artinya muhun ajaran nama leres Islam, tapi bahasanya tidak positif. Sehingga justru menyebabkan banyaknya radikalisme, menyebabkan seolah-olah agama itu adalah menakutkan gitu loh, seolah agama itu adalah hal yang ekstrim kan gitu ya. Nah, karena apa? Karena dakwah digitalnya adalah tidak santun. Padahal dalam Islam kita adab itu lebih utama daripada ilmu. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maha luas pengetahuannya, tidak terbatas, sumber ilmu pengetahuan kita, sumber rujukan agama kita itu tidak pernah mencaci maki, tidak pernah sekalipun berkata kasar, kan itu. Meskipun yang dihadapinya adalah luar biasa gitu, sehingga dikatakan oleh putranya Sayyidina Husain, ketika Sayyidina Husain dicaci maki luar biasa, Sayyidina Husain hanya diam. Lalu ditanya oleh sahabatnya, Sayyidina Husain, kenapa engkau tidak menjawab atau tidak melawan itu? Apa yang dia katakan? Aku tidak tahu, Rasulullahku, datukku tidak pernah mengajarkan, datukku dan ayahku Sayyidina Ali dan ibuku Sayyidah Fatimah tidak pernah mengajarkan bagaimana cara mencaci maki. Jadi dia agak kebingungan, jadi diam saja kan gitu. Karena yang keluar dari Rasulullah adalah kata-kata yang santun. Padahal ilmu Rasulullah luar biasa menjadi rujukan sampai sekarang kan, sampai resakan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa apa yang seyogianya, apa yang kita dakwah digital sekali lagi adalah bukan viralismenya, bukan menjadi viralnya, tetapi bagaimana niat kita adalah dakwah ila kalimatillah. Kita ingin mencari ridho Allah. Apa kata Rasul kan, baligu aniyah walau ayah, sampaikanlah meskipun satu ayat. Kemarin sudah diajarkan oleh Bu Lilis adalah
membuat konten-konten yang sederhana tapi mengena. Bu, salah satu kelemahan kita di Indonesia adalah lemahnya literasi. Upami ibu yang ngademel konten panjang mau dibaca, ya kan gitu, ngademel cobian ibu panjang, mau insya Allah mau dibaca, karena kita literasi kita ketiga dunia paling terendah. Jadi elehku Vietnam, elehku negara-negara yang lain. Jadi kita masih sangat-sangat rendah literasi kita. Janten upami kunaon anu konten-konten nu teu pararuguh janten viral, karena salah satunya adalah lemahnya literasi kita. Karena itu dakwah digitalnya adalah harus yang yang sederhana. Mungkin kata-katanya hanya 10 kata ya Bu Lilis. Kemarin kan sudah diajarkan, saya lihat oleh Bu Lilis yang pertama gitu. Oh, ini yang positif, ini yang negatif, kemudian ini yang bisa kaos kusadayana kan gitu. Bagaimana kita mengajak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kita kan hoyo anak-anak kita adalah generasi Qurani yang paham betul pada proses yang paham betul pada ajaran Islam, bukan hanya hijrah-hijrahan. Hijrah itu bukan ditandai dengan cara berpakaiannya kan gitu, atau cara yang tadinya biasa menjadi misalnya bercadar atau lain sebagainya, kemudian punya komunitas tersendiri, bukan seperti itu. Tapi bagaimana anak-anak kita memahami Islam menjadi Islam kafah kan gitu, menjadi Islam yang memang dia betul-betul paham, sehingga menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang memahami, yang bisa menjadi manusia yang punya akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun amal kita sedikit, misalkan meskipun kita membuat kalimat yang hanya 10 kata atau satu kalimat, tetapi itu bisa menjadi nilai dakwah dan Allah mencatat itu menjadi kebaikan dan bertambah-tambahnya kebaikan, sehingga kita menjadi barokah kan gitu. Sebagaimana Allah sabda Nabi, khairun nas anfa'u linnas. Kata-kata ini Bu, kalau abdinya Rios kan dia mung sabatas seperti ini, tapi kalau di dunia maya itu bisa tembus sampai tidak terbatas. Badai seluruh dunia itu bisa tahu. Sayyidina Ali pernah berkata, kalau kezoliman itu diorganisir, itu bisa akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisir. Mungkin ini yang disebut oleh Sayyidina Ali. Karena apa? Karena kebatilan kan gitu ya. Kata-kata viral meskipun itu salah jadi sebuah kekuatan. Akhirnya kita nggak bisa melawan gitu loh. Akhirnya kita bisa melawan. Tapi jadi seperti sebuah kebenaran. Padahal itu salah, jelas-jelas salah. Kata-katanya sudah tidak benar, sudah tidak ada sopan santunnya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan ibu, bapak, ibu semua yang hari ini ikut diklat dakwah digital. Bagaimana dakwah digital kita menjadi lebih sejuk, menjadi lebih nyaman, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada doanya nyala, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqaribuni ilaika waj'al hubbaka ahabba ilayya mimma ilbarid, kan gitu. Ya Allah, berilah aku, Allahumma rzuqni, kecintaan kepadamu, wa man yuqaribuni ilaika, dan kecintaan orang yang akan mendekatkanku kepadamu. Artinya apa? Artinya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang akan mendekatkan kita dengan Allah, kan gitu. Wa hubba man yuqaribuni ilaika, kan gitu. Dan cintanya orang tersebut adalah yang bisa mendekatkan aku kepadamu, sehingga nanti kita dikumpulkan di dakwah digital. Ibu mah resepna dakwah digital teh anu santun, da abdi kita resep pun ningali dakwah digital anu so kadang-kadang naon sih langsung dia lewat kan gitu, ningalina seperti itu. Tetapi kita sangat santun. Oh, ada Gus Baha kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini permohonan kita, mohonlah satu, dakwah digitalnya kita tetapkan niatnya niat lurus karena liillah kalimatillah. Yang kedua, mohon adabnya
dijunjung tinggi, atau etika dakwahnya dijunjung tinggi, karena kata Rasulullah dakwah ke kita itu adalah bukan untuk mencaci maki, tapi untuk meluruskan akhlak kita, kan gitu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk meluruskan akhlak, memuliakan akhlaknya itu salah satunya adalah dakwahnya adalah dakwah dengan santun. Ibu-ibu yang kami hormati, dengan ucapan sebelum berakhir, sekali lagi terima kasih pada seluruh, khususnya pada seluruh panitia. Ini ada Bu Ucu, Bu Lilis yang ada di depan, dan di belakang itu ibu-ibu dadah-dadah semuanya. Terima kasih yang ibu, beliau ini luar biasa. Saya kadang-kadang hanya terima beres, Bu, betul gitu. Saya kadang-kadang yuk kita rapat, sok mau apa mau, oh ya begini, Bu Lilis merancang begitu ya, Teng Elat sama Cebibah merancang, Bu kayak kesatu teh Bu kayaknya oke lah, saya hanya oke lah di nanggup teh Bu, oke lah, sip, bahasanya seperti itu, oke lah. Sok Bu Lilis teh, Bu Nani ya, oke Bu Lilis, sip, hanya gitu aja. Jadi yang menjadi penggawa komandannya adalah beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang menggawangi kita ini adalah menjadikan amal soleh yang luar biasa, yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah-tambah kebaikan, mendapat barokah, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dehniyah walikuniyatasil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih juga kepada tim IT, sekali lagi tanpa beliau kita tidak bisa terlaksana kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih juga ibu-ibu, bapak-bapak, ibu semua yang sudah setia ya gitu. Ini ada juga yang dari jauh, ada dari Subang, dari mana kemarin ada yang dari Jakarta, lain sebagainya, standby. Ya Allah ya luar biasa. Mudah-mudahan langkah-langkah kita hari ini ke tempat tolabul ini dikumpulkan nanti di akhirat dikumpulkan menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Karena salah satu yang paling besar itu adalah pahalanya adalah ketika kita mencintai majelis ilmu. Hatur nuhun pada semuanya Bapak Ibu, jazakumullah sanul jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari fasilitas dan lain sebagainya. Pokoknya meminta maaf sajalah, hapunten. Kelalaian atau kekhilapan kami itu memang keluar dari kelemahan kami, kekurangan kami. Sekali lagi mohon maaf. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terakhir juga kita tutup dengan sholawat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hatur nuhun ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf. Wallahumma fiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke Ibu Ketua. Dakwah digital Ya demikian pemirsa, dengan demikian berakhirlah sudah pelatihan 3 hari dai dan daiyah dari Majelis Salafus Aceh Barat. Saya Disadi melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.